Timnas Indonesia diambang cetak sejarah. Sintayong pamer pencapaian bersama Garuda di media Korea. Fakri Husaini bicarakan Garuda Asia di Piala Dunia U17. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Irak akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain perbedaan kualitas, tim besutan Sintayong itu harus melakoni laga di kandang lawan. Melihat fakta di atas kertas, ujung tombak tim nasional Indonesia Dendi Sulistiawan pun membeberkan target realistis. Menurutnya, timnas Indonesia minimal mencuri 1 poin di laga berat tersebut. Dendi juga mengungkapkan persiapan pribadinya jelang partai sulit ini, di mana pemain 27 tahun tersebut memfokuskan diri untuk menjaga kondisi fisik sebelum berkumpul kembali bersama tim Merah Putih. Semenjak dikontrak melatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 lalu, Sintayong terhitung berhasil menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia hingga 30 anak tangga. Bahkan kepada media Korea Best 11, Sintayong mengaku merasa bangga bisa mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia sebanyak itu. Bukan hanya bangga, ia pun semakin percaya diri bisa membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, Sintayong pun juga berterima kasih kepada para pecinta sepak bola tanah air yang mana telah mendukungnya selama menukangi timnas Indonesia. Mereka selalu mengapresiasi Sintayong yang telah bekerja keras dalam membentuk timnas menjadi tim yang dapat diperhitungkan dunia. Sempat dikritik mengalami penurunan performa, kini Witan Sulaiman seakan membuktikan diri. Terbaru mantan pemain FK Senika ini bahkan membuat pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji penampilannya yang bermain sangat impresif, yakni kala melawan PSM Makassar dengan mencetak 2 buah gol hingga membawa kemenangan tim Macan Kemayoran 3-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Jumat malam kemarin. Lebih dari itu, Doll juga senang pemain tim Macan Kemayoran bermain lebih santai. Meski sebelum menjalani laga melawan PSM, pemainnya mengalami kelelahan usai bertandang ke markas PSIS Semarang. Proses naturalisasi Justin Hubner secara mengejutkan ternyata dilanjutkan oleh PSSI. Fakta bahwa Justin Hubner akan segera menjadi WNI membuka potensi sejarah besar yang bisa diciptakan oleh bek berusia 20 tahun tersebut. Sebab Hubner bisa menjadi pemain timnas Indonesia pertama dalam sejarah yang bermain di Premier League alias kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris. Diketahui pemain berdarah Belanda Indonesia ini saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 dan belakangan dirinya juga mulai diajak latihan bersama tim utama klub Premier League itu dalam beberapa kesempatan. Salah satu momen Hubner berlatih bersama tim utama Wolves terjadi pada pemusatan latihan di Portugal jelang dimulainya Premier League atau Liga Inggris musim ini. Situasi itu jelas menjadi tanda bahwa Hubner dipandang punya potensi oleh Wolves dan bukan tidak mungkin bakal benar-benar diandalkan di tim utama dalam beberapa waktu ke depan. Usai diumumkan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, Justin Hubner berlaga bersama Wolves U21 dalam lanjutan Premier League 2. Yakni pada Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, pemain kelahiran Belanda itu juga menjadi kapten untuk Wolves. Sayangnya timnya harus puas bermain imbang dengan Nottingham Forest U21. Sementara di laga ini, Justin Hubner bermain penuh selama 90 menit. Pemain keturunan Justin Hubner dipercaya akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Sintayong. Bukan tanpa alasan, pasalnya sebelumnya sang pemain pernah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau TC skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 yang mana akhirnya batal digelar di Indonesia. Hubner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Selain itu, Justin Hubner juga sudah memahami formasi andalan Sintayong yang menggunakan skema 3 back. Hal ini karena klubnya yakni Wolves U21 juga menggunakan skema yang sama. Hubner menegaskan bahwa bermain dengan 3 back sudah biasa dia lakukan. Sedang tampil apik di Liga 1 2023-2024 bersama Borneo FC,
Media Vietnam Suharto Vien heran Sintayong tak memanggil Stefano Lillipali ke skuad Garuda. Pada tulisan mereka dikupas tuntas mengenai performa apik sang pemain di Liga 1 musim ini. Sebab pemain berusia 33 tahun ini mampu menggendong Borneo FC di sepanjang musim. Tidak dipanggilnya Lillipali oleh Sintayong pun menjadi tanda tanya besar. Lillipali sendiri juga mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut lewat Instagram pribadinya. Dengan menuliskan, orang bijak berkata, lebah tidak membuang-buang waktu mereka untuk menjelaskan kepada lalat bahwa madu lebih baik daripada kotoran. Sintayong berbicara soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, di mana banyak pertimbangan yang dilakukan dari coaching staff. Dalam hal ini, pelatih tahu bahwasanya banyak pemain yang tampil apik di Liga 1. Namun demikian, Nova selaku asisten Sintayong kemudian menegaskan Coach Shin memiliki filosofi bermain, yang mana implementasinya bakal berbeda dengan skema bermain di klub. Nantinya pemain yang dipanggil akan disesuaikan lagi dengan game plan yang akan dibuat. Nova kemudian menjelaskan alasan Sintayong terkait komposisi pemain tidak hanya sebatas persoalan taktik, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk soal sikap di dalam maupun luar lapangan. Sebuah wanti-wanti diungkapkan oleh Fakri Husaini terkait keikutsertaan timnas Indonesia U17 dalam Piala Dunia U17 Indonesia, yang mana akan dimulai pada pekan depan. Salah seorang legenda sepak bola Indonesia ini mengatakan para pecinta sepak bola Indonesia tak boleh memberi beban terlalu ketat kepada tim besutan Bima Sakti. Pasalnya menurut ex-pelatih tim Indonesia U16 tersebut, para pemain ini merupakan para pemain masa depan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, Fakri menyebut agar skuad timnas Indonesia juga jangan sama sekali tampil tanpa target. Pasalnya jika hanya tampil tanpa target dan asal ikut, seluruh persiapan skuad besutan Bima Sakti ini sia-sia. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti berbicara peta persaingan di babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 Indonesia, yang mana berisikan Panama, Ekuador, dan Maroko. Ia mengatakan seluruh lawan adalah lawan-lawan yang tangguh. Tidak ada celah bagi Garuda untuk memandang remeh. Dengan keunggulan lawannya ini, Bima Sakti dan tim pelatih pun mengatur siasat untuk menyamakan level. Ia mengaku ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi timnas Indonesia, tapi bukan berarti menjadi hal yang mustahil. Ekuador, Panama, Maroko, bahkan kita sudah potong-potong videonya juga dan sudah kita bahas juga untuk menganalisa dan evaluasi tim lawan. Bagaimana cara bermain mereka, bagaimana cara bertahan menyerang, transisi mereka. Saya lihat semua punya kualitas. Intinya, kerja keras kita semakin berat dan kita tunjukkan bahwa kita bisa. Tegas Bima Sakti.